Nangis. Satu kata buat kalian, mampus. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini, dipersilahkan. Dengan catatan, tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik, karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun didasarkan dari pendapatan daerah, dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak. Dan kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali, dan itu menggunakan dana masyarakat lagi, yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Nanti fasilitas pendidikan terkurangi, nanti fasilitas kesehatan terkurangi, yang rugi adalah masyarakat. Pokoknya saya akan terus bekerja untuk kepentingan semua, agar buruh sejahtera tapi dunia usaha pun terus berkembang. Karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para buruh yang sudah bekerja, pemerintah juga harus berpikir ada antrian panjang orang yang melamar kerja. Bohongan diproduksi, ini berbahaya. Mereka itu stop pencitraan. Boleh jujur nggak sih Pak? Sebenarnya yang berbahaya itu bukan Deddy Mulyadi tapi Bapak. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena Bapak di sini secara tidak langsung bermain politiknya itu bermain politik adu domba antar golongan, selalu membentur-benturkan golongan satu dengan golongan lainnya. Tapi mohon maaf nih Pak, ya sekarang rakyat udah pada pinter. Empo yakin juga buruh juga udah pada pinter kok sebagian ya. Kenapa Empo bilang begitu? Karena udah kagak laku Pak politik adu domba, politik provokasi. Kagak laku. Makanya buka dong Pak kacamatanya, biar Bapak bisa melihat kinerja Deddy Mulyadi yang memang untuk rakyat, yang kerja nyata. Contohnya pembangunan infrastruktur jalan, PJU, pembangunan jembatan-jembatan, ya. Udah bagus. Itu untuk siapa? Untuk rakyatnya. Ya Pak ya. Dan satu lagi, Bapak berkata, jangan pencitraan, memainkan media sosial, contoh gubernur sebelumnya, katanya gitu kan, menggunakan kekuatan media sosialnya untuk pencitraan, bla bla bla, banyak dah pokoknya kayak gitu ya. Jangan dibandingkan Deddy Mulyadi dengan gubernur sebelumnya. Gubernur sebelumnya menggunakan kekuatan media sosialnya hanya dengan parodi menjadi Ariel Noah, bucin-bucinan, bukan terkait untuk rakyatnya kan, kata Bapak juga begitu. Tapi kalau Deddy Mulyadi mah beda Pak. Menggunakan kekuatan media sosialnya, dia memperlihatkan bagaimana cara membantu orang susah, bagaimana cara memberi kepada mereka-mereka yang membutuhkan, ya, bagaimana dia melaporkan ke masyarakatnya Jawa Barat tentang APBN yang dia gunakan, tentang kinerjanya dia. Buka makanya Pak, ya. Sekarang gini, Bapak, saya tahu Bapak di sini sedang melakukan pencitraan juga. Secara tidak langsung ya, melakukan pencitraan. Tapi kalau kata Empok nih Pak ya, agar pencitraan Bapak sukses berhasil, bisa dilihat oleh masyarakat lain, wah ternyata Partai Buruh keren. Ya, apa? Satu, coba Bapak perjuangkan hak-hak karyawan pabrik atau buruh pabrik yang kerjanya masih sistem harian, yang kerjanya masih sistem magang, agar apa? Agar mendapatkan upah yang layak, agar mendapatkan kerjaan yang layak, yang sesuai, yang dia kerjakan, ya. Itu Pak perjuangan tuh. Karyawan yang masih magang, karyawan yang masih kerjanya harian atau borongan, perjuangan itu Pak, dijamin pencitraan Bapak bakal naik, meningkat, keren. Ya, dibanding sekarang Bapak membentur-benturkan gubernur Jawa Barat dengan buruh. Tapi di sini saya yakin juga banyak buruh yang sudah pintar dan sudah cerdas. Oke? Bye. Mulyadi ini semakin ngawur. Sekali lagi, kami kaum buruh lawan gubernur konten ya dengan cara jalanan. Kabupaten Bandung Barat. Nilai UMSK-nya itu di atas UMK itu hanya Rp1.870. Itu flat. Jadi itu bukan UMSK. Itu adalah upah di atas UMK. Itu pun dipilih-pilih. Tidak semuanya. Ini kalah sama pabrik roti, kalah sama pabrik kecap. Mogok nasional, siap mogok nasional. 5 juta buruh, kita stop produksi. Ratusan ribu perusahaan-perusahaan kita hentikan. Di situ mereka akan takluk dan tunduk pada kekuatan buruh. Kita lumpuhkan daerah-daerah, itu jauh lebih efektif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Said Iqbal yang selama ini sudah berjuang mati-matian untuk membela hak-hak buruh, yaitu untuk menaikkan upah gaji para buruh. Semoga Bapak Said Iqbal beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun Pak, boleh ya saya sedikit menanggapi video orasi Bapak barusan ya. Dan saya berharap mudah-mudahan video ini sampai ke Bapak dan juga mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menjawabnya nanti ya Pak. Pak, mengenai orasi Bapak tadi, bahwasanya Bapak akan mengerahkan sekian ribu demonstrasi dari kalangan buruh kalau tuntutan para buruh tidak di-ACC oleh pemerintah. Dan bahkan Bapak mengancam akan melakukan aksi mogok produksi dari teman-teman buruh. Pertanyaan saya gini Pak, mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya Pak. Kalau misalkan aksi mogok kerja itu terjadi dan perusahaan dari para buruh-buruh itu mengalami kerugian dan akhirnya perusahaan tersebut mem-PHK massal para buruh itu. Nah, Bapak sebagai ketua dari serikat buruh, nah kira-kira apa nih langkah Bapak kalau misalkan ada buruh yang terkena PHK seperti ini ya Pak? Kira-kira apa langkah Bapak untuk melindungi mereka? Ya. Yang memperjuangkan hak kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Dedi, Bapak Haji Eman, tolong minta bantu kami. Kami di sini kurang lebih ada 160 karyawan di sini. Tolong Pak Dedi. Itu ya Pak, itu yang ingin saya tanyakan. Kalau misalkan ada buruh yang terkena PHK, apa nih langkah dari serikat buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka nih, atau untuk melindungi mereka dari ancaman PHK? Nah, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman buruh ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman buruh melakukan aksi mogok produksi dan akhirnya teman-teman mendapatkan PHK dari pabrik-pabrik teman-teman, apakah teman-teman sudah siap? Apakah teman-teman sudah memiliki dana darurat untuk membackup bila mana teman-teman terkena PHK dari pabrik tempat teman-teman saat ini bekerja? Itu pertanyaan saya teman-teman. Nah, kalau memang mungkin teman-teman saat ini sudah memiliki dana darurat untuk membackup, barangkali nanti teman-teman terkena PHK karena teman-teman melakukan aksi mogok produksi yang membuat mungkin akhirnya perusahaan tempat teman-teman saat ini bekerja mengalami kerugian dan bahkan sampai mengalami kebangkrutan, dan saat terpaksa mungkin perusahaan bakal mem-PHK massal karyawannya. Ini mungkin sedikit renungan aja ya buat teman-teman, barangkali nanti teman-teman bakal ikut melakukan aksi mogok kerja. Nah, kalau mungkin buat teman-teman yang saat ini belum atau tidak sama sekali memiliki dana darurat, sebaiknya teman-teman berpikir lebih jernih lagi ya teman-teman, daripada nanti teman-teman menyesal di kemudian hari ya teman-teman. Karena tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman, saat ini mencari pekerjaan itu tidaklah mudah, kan boleh dikatakan sangat-sangatlah sulit ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau melakukan aksi mogok kerja, sebaiknya teman-teman pikirkan kembali ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman diperalat oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan untuk golongan mereka sendiri. Masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat, orang Sunda. Menurutku masalah terbesar di bangsa ini adalah ketika kritik dan kebebasan berpendapat itu disalahartikan. Apalagi kemudian sampai kebablasan menyebut salah satu suku yang terkesan menyudutkan, ya. Apalagi di awal itu ada narasi masalah terbesar bangsa ini adalah orang-orang Sunda, Jawa Barat. Menurutku ini sangat tidak etis untuk seorang kritikus seperti Panji ini. Tidak ada masalah ketika misalnya dia buat acara mensreya ini kemudian mengkritik semua tingkah laku pola para pejabat kita, para pemerintah kita. Bahkan kadang-kadang kritikannya menurutku itu kurang riset, kurang data. No, tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian sampai menyudutkan salah satu suku bangsa, menurutku ini bajingan, ini tidak boleh dibiarkan. Sebelumnya sudah pernah menyebut suku Dayak, tetapi kemudian saat itu dikritik oleh orang-orang Dayak, dan saat itu si Panji ini sempat meminta maaf. Tetapi kemudian saat ini dia berulang kembali. Bagi saya, untuk saudara-saudaraku orang Sunda dan Jawa Barat, Panji ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus diproses karena ini sudah merendahkan. Dia membangun framing di situ seolah-olah penyebab masalah di bangsa ini adalah orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat. Nah, ini harus diproses. Ya, tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa atas nama kebebasan berpendapat, atas nama kritik, kemudian kita bebas melegalisasi semua ucapan-ucapan kita sampai kemudian
merendahkan suku dan martabat golongan-golongan tertentu. Menurutku ini sudah bajingan, ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diproses hukum. Ini Panji Pragiwaksono ini sudah harus mendapatkan hukuman biar dia jerah, supaya ke depan dia bisa mengevaluasi dirinya, mana yang disebut dengan kritik, mana yang disebut dengan cerewet. Ya, harus diproses orang ini.